Jadi, korupsi di Indonesia ini udah masuk level state capture corruption. State capture corruption itu negara tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah yang sah, tetapi oleh jaringan kepentingan yang beroperasi di balik layar. Ini bukan hanya soal individu korup, tetapi sistem yang telah dirancang agar korupsi menjadi bagian dari mekanisme kerja negara. Jadi simpulannya gimana? Indonesia sedang dalam fase final extraction. Apa yang terjadi sekarang adalah fase akhir dari ekstraksi kekayaan nasional. Sebelum transisi besar, peradaban baru masuk, ya masuk ke era AI, masuk ke era depopulasi, atau terjadi perubahan geopolitik global yang sangat ekstrim. Mereka yang berada di puncak piramida sedang mempersiapkan diri, sementara rakyat dibiarkan menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa korupsi merajalela, tetapi bagaimana rakyat bisa keluar dari skenario kehancuran ini tanpa hancur habis. Maka saya menawarkan solusi. Bagaimana sejak sekarang Anda tuh semua tuh sadar. Anda menjadi korban dan akan ditinggalkan dalam kehancuran ketika semua-muanya itu sudah diekstraksi secara maksimal oleh mereka. Sehingga Indonesia itu ibarat kata binatang udah nggak ada darahnya lagi. Atau manusia yang darahnya udah dihisap habis-habisan. Kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang tuh yang harus dipikirkan oleh masyarakat, kalau memang masyarakat menolak IQ-nya 78, harus sudah bisa berpikir bahwa harus ada sebuah sistem yang bernadikan, yang berfondasikan masyarakat, akar rumput, membangun sebuah sistem yang berbasis kemandirian, desentralisasi ekonomi, dan resistensi intelektual terhadap narasi kehancuran yang sudah mereka desain. Jadi jangan denial, maksudnya gitu. Jangan resisten terhadap narasi-narasi kehancuran yang sudah didesain. Karena ini memang happens, will happen ya. Going to happen, udah dalam keadaan happen lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana rakyat tuh secara mandiri bisa survive dan keluar dari kehancuran ini? Karena kalian, rakyat, wahai rakyat, semua tuh nggak ada yang akan bantuin kalian. Maka kalian yang harus mampu untuk keluar dari skenario kehancuran ini. Rakyat harus mengambil langkah strategis yang melibatkan kemandirian ekonomi, desentralisasi, dan sikap yang tidak denial lah. Ini bukan hanya soal bertahan ya, tetapi menciptakan sebuah exit terhadap peradaban yang baru ini yang nggak bisa dikendalikan oleh oligarki dan oleh global power. Memang abstrak ya, tapi harus sudah mulai dipikirkan. Pertama adalah strategi survival dan kebangkitan rakyat secara mandiri. Bikin kemandirian ekonomi. Pisahkan diri dari sistem oligarki. Oligarki mengendalikan ekonomi melalui monopoli pangan, energi, keuangan, dan media kan. Maka solusinya adalah menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tidak tergantung pada monopoli mereka. Buat sistem pangan sendiri, buat sistem energi sendiri, buat sistem keuangan sendiri, dan bikin media alternatif sendiri gitu. Jadi pertama tuh bangun ekosistem pangan mandiri. Stop ketergantungan pada pasar retail besar. Mulailah bikin jaringan pasar rakyat berbasis komunitas. Kayak warung Madura itu ya. Nah itu. Jadi jaringan pasar rakyat berbasis komunitas atau ya market to market. Pasar tradisional ke pasar tradisional yang lain. Atau dari petani atau dari produsen, kemudian ke supplier, kemudian ke konsumen itu membentuk sebuah pasar retail ber berantai begitu ya, yang bebas dari sistem yang dibikin sama oligarki. Kemudian, apalagi yang mesti dilakukan? Bertani dan beternak sendiri. Jadi setiap komunitas membangun jaringan suplai pangan mandiri untuk menghindari permainan harga dan sekaligus memenuhi kebutuhan sendiri. Ini sudah saya rintis ya sejak tahun 2020 dengan konsep Kampung Nusa. Ya, ini sudah saya buat dan sudah terjadi di banyak titik di seluruh Indonesia.